Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Maaf dok, tadi ada di toilet dulu. Iya, terima kasih Kang Gozali. Alhamdulillah. Oke. Sudah bisa tadi dicoba PowerPoint-nya ya dok? Insya Allah, coba saya coba dulu ya. Silakan, silakan dulu. Bisa kelihatan, Kang? Oke, terlihat. Mohon di full screen dulu dok. Ya, Sip. Oke. Alhamdulillah. saya menunggu perintah kapan saya harus mulai. Oke. Sebentar. 1 menit lagi dok. Siap, siap. Oke. Silahkan kepada para mahasiswa untuk bersiap. Aktifkan kamera sebagai salah satu bentuk partisipasi. Silahkan siap-siap untuk nanti mencatat dan memberikan pertanyaan maupun komentar. Alhamdulillah nih, narasumber hebat telah ada di antara kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pertemuan sekar kali ini telah hadir di antara kita Dr. Anwar Santoso. Dan kami sangat bersyukur karena kehadiran Dr. Anwar Santoso di sini. Jadi beliau ini adalah salah seorang juga staf pengajar dan juga praktisi di bidang kardiologi. Staf pengajar dari Departemen Kardiologi Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Harapan Kita, dan kemudian juga mudah-mudahan saya tidak keliru begitu bahwa ini mungkin adalah suatu fellowship yang juga dari Universitas Erlangga begitu. Dan kalau kita lihat di sini, terima kasih dok atas tayangan biografinya gitu, bahwa Dr. Anwar ini adalah juga aktif berorganisasi. Kalau kita lihat di sini, tidak hanya pada aspek substansi kardiologi, tetapi kalau kita lihat di sini, beliau juga berkiprah di internasional pada aspek pengembangan ilmu, publikasi dari ilmu kardiologi. Alhamdulillah nih, terima kasih Dr. Anwar Santoso bersedia untuk memenuhi undangan kami. Pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan kepada kita, memberikan wawasan dan insight tentang sudut pandang etik terhadap telemedicine pada pelayanan kardiovaskular. Jadi tanpa saya harus berlama-lama lagi, monggo Dr. Anwar Santoso, the time and floor, even it is virtual, it is yours. Dan kepada para mahasiswa, kami mohon untuk berpartisipasi dengan baik, dan kemudian silahkan menyiapkan pertanyaan maupun komentar. Silahkan dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhammad Gozali, sahabat saya. Alhamdulillah, terima kasih dok. Oh ya, salam dari Pak Dekan Setiawan. Iya, salam kembali ke Pak Dekan, Prof. Yudi ya sekarang. Alhamdulillah kesampaian menyampaikan salamnya. Iya, Prof. Yudi Hidayat ya, alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya terima kasih atas introduction-nya, dan selamat pagi para adik-adik mahasiswa atau kawan-kawan mahasiswa ya dari FK4 yang saya banggakan ya. Jadi sebenarnya FK4 ini tidak terlalu asing buat saya, karena seringkali atau beberapa kali saya juga sering juga berkunjung ke Rumah Sakit Hasan Sadikin maupun ke FK4. Jadi bahkan saya sudah kenal beberapa dekan sebelum ini sebetulnya, mulai dari Prof. Trihanggono, kemudian sampai dekan berikutnya, dan kemudian sampai yang terakhir Prof. Yudi Hidayat ya. Dan kemudian alhamdulillah saya berkenalan dengan Dr. Muhammad Gozali ya. Nama Al-Ghazali itu nama besar sebetulnya. Ya, kalau kita membaca sejarah.
Baik, saya mencoba membuat semacam suatu judul yang saya ambil, saya maknai dari surat resmi dari FK4 ya. Jadi saya rubah dan saya maknai sebagai sudut pandang etik terhadap telemedicine dalam pelayanan kardiovaskuler atau kardiologi. Kenapa kita harus melihat dari sudut pandang etik ya? Kita sebagai nanti adik-adik sekalian sebagai dokter harus melihat segala sesuatu di dalam praktek sehari-hari, baik di dalam upaya kesehatan perorangan ataupun upaya kesehatan masyarakat. Ya. Kalau kita melihat nanti kita sebagai dokter ada dua wilayah yang harus kita kuasai, yaitu adalah upaya kesehatan perorangan dalam praktek sehari-hari di rumah sakit, di fasilitas kesehatan primer, sekunder ataupun tersier. Tapi jangan lupa ada kewajiban kita untuk juga mempunyai kompetensi dan passion, semangat atau etik di dalam upaya kesehatan masyarakat ya. Itu adalah hal yang sangat penting. Kemudian telemedicine. Kenapa yang diminta kalau dari FK4 adalah artificial intelligence secara umum ya. Tapi saya ingin mencoba mengkhususkan secara dalam telemedicine khususnya dalam konteks sekarang kita masih berada dalam global pandemic. Oleh karena WHO, World Health Organization belum mencabut global pandemic yang sudah dicanangkan sejak 11 Maret tahun 2020. Artinya kita masih secara etik dan secara resmi masih berada dalam fase global pandemic. Mari kita lihat slide ini. Ini saya mendapatkan dari Profesor Sunarto, seorang guru etik dari Fakultas Kedokteran Universitas Madaya, yang mencoba melihat medical education. Ini suatu proses pendidikan kedokteran yang di mana dalam pendidikan kedokteran ini kalau kita perhatikan di dalam prakteknya harus ada namanya standar pendidikan ya. Sehingga di situ Konsil Kedokteran menetapkan standar pendidikan. Kalau kita bicara standar pendidikan dokter umum atau itu ada namanya SK Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2019 ya kalau tidak salah ya. Kemudian ada juga Medical Education Standard. Ini penting sekali standar ini oleh karena dibuat oleh namanya AIPKI, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran dan stakeholder yang lain, termasuk Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia, termasuk tentunya adalah Kementerian Dikbud dan kemudian Kementerian Kesehatan dan stakeholder yang lain. Apa output daripada medical education adalah MD. Maafin dalam bahasa Inggris, cuma akan saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, adalah medical doctors. Di mana medical doctor, adik-adik sekalian, nanti pada gilirannya akan menjadi medical doctors, menjadi dokter. Kemudian akan masuk ke dalam namanya praktek medis. Dan juga nantinya di dalam area praktek medis, maka kita akan bertemu dengan standar tentang medical care. Kalau kita melihat apa yang disebut sebagai standar medical care itu adalah PNPK, Pedoman Nasional Praktek Kedokteran, yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, ditandatangani oleh Menteri Kesehatan. Itu harus kita ikuti di dalam praktek kita yang di Indonesia sama seperti negara-negara beradab yang lain, kita berada dalam health system, sistem kesehatan. Itu dibuat. Siapa yang membuat? Tentunya adalah organisasi profesi. Adalah ID, kemudian perhimpunan-perhimpunan di bawah ID dan sebagainya. Dari medical practice, nanti adik-adik itu hampir setiap hari atau kita hampir setiap hari akan dihadapkan kepada satu proses pengambilan keputusan yang kita sebut sebagai clinical decision making. Dan pengambilan keputusan klinik ini tidak mudah. Karena apa? Kita harus berdasarkan pada beberapa hal. Yang pertama adalah berdasarkan data-data saintifik, data ilmiah. Yang kita kenal di dalam pelajaran kita, dalam kuliah kita, evidence-based medicine. Dengan segala aturan dan tata caranya. Bagaimana kita menilai sesuatu informasi ilmiah itu bersifat valid, dan apakah informasi ilmiah di dalam jurnal-jurnal yang terpublikasi tersebut mempunyai hasil yang important, yang signifikan,
dan kemudian apakah bisa diaplikasikan, aplikability-nya ke negara kita. Itu prinsip yang pertama yang harus dipakai oleh kita di dalam clinical decision making. Kemudian prinsip etik atau moral prinsipal ini penting sekali. Oleh karena semua keputusan tersebut itu harus bermuara kepada apa yang disebut sebagai otonomi, yaitu adalah kita berikan otonomi untuk menentukan pilihan daripada terapi, pilihan daripada prosedur diagnostik dan sebagainya. Kita yang memberikan informasi yang lengkap. Itulah otonomi dari pasien. Yang kedua adalah prinsip yang disebut sebagai beneficence. Beneficence itu adalah bahwa setiap upaya kita di dalam medical practice itu harus memberikan keuntungan klinis. Apa itu keuntungan klinis? Harus mencegah orang tersebut dari kesakitan, morbiditas, atau bahkan dicegah dari kematian atau mortalitas. Prinsip beneficence yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah maleficent, yaitu adalah jangan sampai kita memberikan kerugian kepada pasien, kerugian fisik, kerugian material, bahkan kerugian jiwa. Kita tahu prinsip di dalam praktek kedokteran sejak lama adalah first do no harm. Yang pertama yang harus kita ingat, jangan berbuat harm ya. Jadi jangan berbuat merugikan pasien. Kemudian adalah kita berada pada health system, ada aspek legal, aspek hukum administrasi, hukum pidana dan sebagainya. Ada regulasi. Dan yang berikutnya adalah jangan sampai kita menghilangkan hati kita, human relationship antara dokter dengan pasien. Jadi inilah prinsip-prinsip yang kira-kira harus kita penuhi. Bila 4 prinsip ini kita pegang erat-erat, maka ada jaminan mutu, namanya quality assurance daripada praktek kita sebagai dokter yang bermartabat. Kemudian ada namanya, jangan lupa kita berada dalam masyarakat ya, ada social accountability, ada pertanggungjawaban sosial bila kita memenuhi 4 aspek ini. Ini kira-kira slide pertama yang menurut saya adalah merupakan inti daripada kuliah kita pada pagi hari ini. Mari kita lihat pada ini. Kita berada hidup di dalam perkembangan zaman. Kita tahu bahwa setiap hari ada new biomedical sciences yang akan dipublikasi, diterbitkan, dan kita bisa melihat di dalam jurnal-jurnal. Paling gampang kita bisa melihat dalam PubMed misalnya ya. Maka akan banyak teknologi baru. Contohnya di dalam masa pandemi ini kita bisa melihat ada teknologi DNA dan rekombinan. Ya, dari obat-obat baru ya, jadi drug development, obat untuk COVID ya. Ada yang namanya imunomodulator, ada namanya rekombinans ya, protein yang direkombinasi untuk membuat obat baru, bahkan vaksin juga begitu. Tapi jangan lupa di samping ini adalah bioteknologi. Tapi juga ada namanya kemajuan information technology, bioinformatika. Ini adalah big data di sini. Sekarang kita memang berada pada ujung atau akhir daripada kemajuan IT 4.0, mungkin sebentar lagi atau mungkin sudah masuk ke dalam 5.0 beberapa negara. Baik, apa impact-nya? Impact-nya adalah, kalau kita lihat ini, bahwa metode daripada medical science itu akan berkembang pesat sekali, dan kita sebagai physician, sebagai dokter, ingat, bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai scholar, kita sebagai pembelajar. Jadi kita harus update, kita harus mengikuti semua perkembangan ilmu, perkembangan teknologi dalam masa ini. Kemudian juga ada dampak daripada teknologi baru, ada methods of medical science, ada teknik-teknik yang berubah, yang berkembang. Teknik pembuatan obat, drugs development, devices development, kemudian ada physical, kalau kita tentang rehabilitasi medik misalnya, atau setting di mana kita bekerja, rumah sakit, puskesmas, ini semuanya dipicu oleh medical technology atau industri. Kita tidak terhindari akan melakukan semacam hubungan fungsional antara industri dan kita sebagai scholar atau physician dan rumah sakit ya. Sehingga ini harus didasarkan pada ethical conduct namanya. Jadi pelaksanaan etik. Jadi kita harus paham
kita mempunyai mempunyai prinsip-prinsip etik yang nggak bisa ditinggalkan. Di sini ada economics of medical care, jadi kita harus berpegang kepada semua pelayanan yang bersifat cost efektif, yang murah tapi yang mempunyai benefit yang tinggi. Bila tidak, kita akan terkena masalah etik sebetulnya. Ini prinsip-prinsip yang harus kita pegang dalam praktek. Adik-adik sekalian tentunya akan menghadapi itu di rumah sakit, ya sekarang semester kedua atau semester ketiga dan keempat, nanti berikutnya akan mengalami hal itu. Mari kita fokus pada apa itu telemedicine. Kita ambil dari WHO dari 2009, definisinya bahwa sebenarnya tidak ada suatu definisi yang secara umum diterima. Jadi artinya bahwa definisi telemedicine bersifat sangat loose, sangat fleksibel ya. Tetapi adalah secara literally adalah suatu pelayanan kesehatan yang pada jarak, ya, yang berjarak. Artinya bukan kita menghadapi pasien itu adalah secara langsung ya. Jadi telemedicine itu adalah mewakili suatu praktek daripada pelayanan kesehatan yang real time ya, dan bisa menggunakan video link ya, atau menggunakan email yang asinkronus. Yang asinkronus adalah artinya bukan real time. Dan kemudian macam daripada interaksi healthcare ini adalah secara umum meliputi diagnosis, tata kelola klinis, kemudian education, health education antara pasien dengan kita, dan kemudian kadang-kadang juga ada rapat-rapat bersifat administratif. Apa scopingnya? Apa wilayah yang menjadi area telemedicine? Adalah kegunaannya adalah dengan menggunakan ICT ya. Jadi adalah Information and Communication Technology, itu ICT, gunanya untuk meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan quality of service. Ya, jadi kualitas daripada pelayanan kesehatan kita harus meningkat kualitasnya, kemudian meningkatkan efektivitas daripada public health and primary care intervention. Ingat, jangan lupakan public health dan primary care intervention ya. Kemudian adalah memenuhi tentang kebutuhan global, kekurangan tenaga kesehatan di dunia bahkan, dan juga di Indonesia. Kalau kita melihat data-data dari WHO sebenarnya tentang health professional, maka sebenarnya dunia itu masih kekurangan tenaga kesehatan, apalagi tenaga dokter ya. Dan itu memang berbeda-beda antara negara maju dan negara sedang berkembang. Dan negara sedang berkembang itu adalah memang paling banyak kekurangan tenaga dokternya. Mari kita lihat satu konsep. Ini konsep yang ditulis dalam satu jurnal di Nature Reference Cardiology tahun 2019. Bagaimana sebetulnya suatu perkembangan IT akan memperbaiki tentang current cardiologic practice ya. Bagaimana praktek di dalam ini, saya mohon maaf saya ambil dari bidang atau area saya tentang pelayanan kardiologi, yang adik-adik tentunya di layanan primer akan juga berhak atau mempunyai kompetensi melakukan hal itu. Bila ada seorang pasien datang ke vaskes kita, maka tentunya kita harus melakukan pengambilan data. Data tersebut bisa secara fisik atau secara fisiologi ya, mulai dari pengukur tekanan darah, kemudian data tersebut akan sangat banyak ya, bisa secara anamnesis, bisa secara pemeriksaan fisik, bisa secara pemeriksaan laboratorium, termasuk pemeriksaan imaging, yaitu pencitraan yang sangat mahal seperti di sini mungkin adalah CT scan atau adalah MRI ya, magnetic resonance imaging, atau bahkan kita juga memerlukan pemeriksaan yang bersifat genotyping. Semua data tersebut di dalam praktek ke depan itu akan diakuisisi dalam suatu personalized heart model yang bisa disimpan dalam database untuk masing-masing orang di rumah sakit ya, di computer base misalnya. Dan di sini kita bisa melihat kalau kita bicara tentang heart model, maka data tersebut harus terintegrasi di dalam sistem database yang besar, sehingga memerlukan suatu istilahnya itu adalah memerlukan satu database yang sangat besar. Bagaimana dengan data yang lain, data fisiologi? Kita bisa memeriksa itu atau mengumpulkan dari hasil pemeriksaan kateterisasi jantung misalnya, atau mungkin pemeriksaan biologi molekuler yang bisa juga disimpan. Apa kegunaan daripada semua data
yang diintegrasikan dalam satu sistem, satu aplikasi, adalah untuk menunjang diagnostik yang lebih akurat, mengidentifikasi atau mengkuantifikasi tentang penyakitnya, dan kemudian stratifikasi daripada pasien. Ingat bahwa pasien yang datang pada kita itu bisa kita stratifikasi berdasarkan risk assessment. Risk assessment itu adalah penilaian risiko seberapa berat orang tersebut menderita penyakit sehingga dia mendekati katakanlah fatalitas atau kematian. Ada yang namanya risiko ringan, risiko sedang, dan risiko berat atau sangat berat ya. Pada hampir semua penyakit ada yang namanya suatu risk assessment ya. Kemudian adalah untuk menunjang aspek terapi. Pilihan terapi apa yang paling tepat atau pilihan prosedur apa yang paling tepat untuk operasi misalnya. Maka di sini ada perencanaan dan kemudian ada optimisasi daripada terapi tersebut. Ini semua bisa didapatkan dari suatu teknologi di IT. Yang tidak kalah pentingnya adalah tentang prognostik. Apa itu prognostik? Pasien selalu bertanya, dokter, kalau misalnya saya menderita penyakit jantung koroner, ya ada dua sumbatan pada arteri koronaria, bagaimana kemungkinan saya ke depan? Apakah saya masih bisa hidup dengan baik? Apakah saya bisa bekerja dengan baik? Dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang bersifat prognostik. Sehingga di sini diperlukan ada suatu risk prediction. Atau kalau dalam bahasa metodologinya, risk prediction model. Itu bisa dibuat, bisa dikumpulkan dan bisa dipublikasi dan diteliti. Kemudian itu akan memberikan jawaban yang bersifat lebih pasti dan kuantitatif buat pasien. Jawabannya adalah misalnya, oke, Bapak atau Ibu menderita penyakit jantung koroner yang stabil, tetapi Bapak masih berada pada kriteria dari penyakit jantung stabil, kriteria yang risikonya sedang misalnya. Artinya Bapak masih mempunyai kemungkinan hidup lebih baik, sekitar 92%. Hanya 8% yang mengalami gangguan, mengalami kematian atau mengalami kesakitan kembali. Itu dapat kita dapatkan dari suatu risk prediction model. Itulah kegunaan daripada teknologi IT 4.0 atau bioinformatika. Untuk diagnostik, ini sesuatu yang setiap hari kita dapatkan di UGD, di poliklinik, ya, ini gambaran elektrokardiogram dari rekaman jantung seseorang dari beberapa aspek, dari beberapa istilahnya itu beberapa pandangan. Ada sandapan 1, sandapan 2 dan 3. Sandapan 2 dan 3 dan F biasanya melihat dari pandangan bagian bawah dari jantung. Sedangkan sandapan R atau L dari bagian kiri atas, sedangkan V1, V2, V3 dari anterior, dari depan, dan V6 dari sebelah kiri. Dan ini gambar suatu infak miokard akut, serangan jantung akut ya, dengan gambaran STLC. Ini simpel, suatu alat elektrokardiografi yang sudah diberi banyak data input tentang pattern, pola daripada EKG ini, maka dengan sendirinya dia bisa melakukan diagnosis akut miokard infark, tetapi dia memberikan kata suspected. Artinya apa? Harus divalidasi oleh dokternya yang membacanya. Ini adalah kemajuan daripada IT yang zaman saya sekolah mungkin belum ada. Berikutnya adalah satu tulisan di majalah Forbes, majalah yang cukup terkenal, bahwa artificial intelligence akan bisa mendeteksi suatu penyakit gagal jantung hanya dari suatu denyut jantung, heartbeat, one heartbeat, dengan hampir 100% akurasi. Ini gambarannya. Karena ada akuisisi data yang berjuta-juta dari artificial intelligence dan kemudian bisa mengambil kesimpulan dengan pattern atau pola tersendiri. Sehingga akurasi diagnostiknya 97,8%, hampir 100%. Kalau semua kemajuan ini kemudian kita terapkan di dalam telemedicine, maka kita akan mendapatkan suatu namanya itu medical devices yang wearable yang bisa dipakai. Sudah banyak sebetulnya hal-hal arloji atau jam semacam ini yang tentang gambaran elektrokardiogram.
gambaran daripada irama jantung yang terdapat pada diri kita, bahkan temperatur bisa juga dipindai, bahkan juga saturasi oksigen juga bisa dipindai, sehingga di dalam satu alat ini maka secara overtime, secara real time itu kita bisa dipindai, dan kemudian data tersebut menggunakan website bisa masuk ke rumah sakit kita, ke UGD misalnya, dan ada dashboardnya bisa dianalisa. Bila orang tersebut mengalami keluhan, katakan dia pingsan atau mungkin sesak nafas, maka bisa dilihat bagaimana tekanan darahnya juga bisa dipindai, sistolik, diastolik, kemudian elektrokardiogramnya, rekaman jantung maupun saturasinya. Maka dokter di puskesmas tersebut atau di vaskes bisa langsung memberikan suatu rekomendasi harus apa orang tersebut. Ini kemajuan teknologi yang lesson learn-nya ke depan tidak bisa kita hindari. Mari kita lihat hal-hal tersebut bagaimana dengan situasi COVID ini. Maka situasi COVID ini memaksa kita melakukan physical distancing yang berdampak pada tentunya penurunan pelayanan kesehatan baik jumlah maupun kualitasnya. Sehingga rekomendasi Kementerian Kesehatan untuk mengurangi layanan terhadap pasien kecuali keadaan tertentu, keadaan emergensi. Karena apa? Ada risiko tertular bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Ini kira-kira latar belakangnya. Tetapi kebutuhan terhadap pelayanan medis justru meningkat. Pasien dengan masalah kesehatan non-COVID yang ada, maka konsultasi, memerlukan pemeriksaan. Sehingga sebenarnya hakikat regulasi medis pada masa pandemi ini adalah melindungi, tujuannya keselamatan pasien dan keselamatan dokter serta tenaga kesehatan. Kemudian pelayanan medis daring dalam jaringan ini tentunya adalah memang belum sepenuhnya diatur. Bukan tidak ada aturan, belum sepenuhnya diatur ya. Sehingga ada keraguan berbagai pihak terhadap bagaimana menerapkan dalam pelayanan medis daring ini. Ingat, ini dalam konteks pandemik, di mana tidak semua orang bisa bebas datang ke rumah sakit. Yang jadi masalah adalah kita sebagai dokter hidup dalam era masyarakat gemar menggugat. Nah, ini dia. Sedikit-sedikit dia menggugat ya, melakukan somasi, melakukan pertanyaan dalam konteks hukum gitu ya. Sekarang sejauh mana pelayanan hukum ini harus kita pahami. Kemudian potensi masalah hukum aja apa yang bisa timbul dan bagaimana strategi memenuhi kebutuhan terhadap pelayanan medis yang justru meningkat. Mari kita bahas satu persatu masalah ini. Isu utamanya adalah maaf, bagaimana strategi seorang dokter memberikan pelayanan medis daring dengan tetap menjaga keselamatan pasien tanpa berdampak pada masalah etik dan hukum dan masalah COVID. Ini saya kira yang kita bahas dalam beberapa waktu ke depan. Yang pertama kita diskusikan regulasi yang harus dipertimbangkan saat ini. Ini regulasinya. Regulasi itu aturan-aturan, baik aturan etik atau aturan hukum. Kemudian hal spesifik yang perlu diketahui dalam daring. Kemudian tips and traps ya. Ini bukan tips and trick tapi traps. Karena ada trap, ada jebakan-jebakan dalam pelayanan medis yang dokter bisa terkena gitu ya. Ini harus kita ketahui nantinya ke depan. Pertama regulasi. Ada regulasi namanya Permenkes nomor 20 tahun 2019 yang isinya tentang penyelenggaraan telemedicine antar fasilitas ya pelayanan kesehatan. Antara puskesmas dengan puskesmas, puskesmas dengan rumah sakit layanan sekunder dengan tersier dan sebaliknya. Tapi ingat, bukan dokter dengan pasien. Jadi kesimpulannya bahwa telemedicine ini bisa dan dapat dilayani oleh dokter cuma dalam konteks di dalam Fasienkes. Bukan dokternya praktek mandiri di rumah, kemudian artinya dia melayani dengan Fasienkes. Bukan sepenuhnya itu. Kemudian ada surat edaran dari Permen tahun 2020 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka COVID. Disebutkan sebagai acuan. Nah, ini menariknya, para ahli hukum mengatakan ini hanya acuan, jadi bukan sebagai dasar hukum dan bersifat sementara. Biarkanlah ahli hukum yang berdebat itu, tetapi paling tidak kita bisa memakai sebagai acuan sesuai dengan Permenkes tersebut. Ini surat edaran tahun 2020 ya, sebagai acuan kita sebutkan di situ. Ini kira-kira regulasi dasar
hukum administrasinya yang pertama. Yang berikutnya, alhamdulillah, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dari Ikatan Dokter Indonesia MKIK sudah membuat surat keputusan tentang revisi fatwa etik kedokteran, kebijakan kesehatan dan penelitian dalam konteks pandemi COVID. Di sini disebutkan bahwa menghimbau rumah sakit, klinik, dan praktek mandiri agar tenaga medis mengurangi hingga meniadakan sementara kegiatan praktek kedokteran yang kurang mendesak, seperti medical check-up, pemeriksaan atau konsultasi kepada spesialis lain dengan kategori tidak mendesak atau dapat ditunda, operasi elektif ya, operasi yang tidak akut, tidak emergensi, serta tindakan estetik misalnya. Kemudian mengapresiasi upaya tenaga medis yang telah mengedukasi dan memfasilitasi pasien berobat rutin untuk menunda kedatangan ke rumah sakit dan melakukan konsultasi sedapat mungkin tanpa proses tatap muka. Jadi ada dasar etiknya kita akan melakukan tindakan itu sebetulnya. Ini beruntung kita MKIK sudah membuat itu. Kemudian ada lagi tentang mengapresiasi upaya promosi kesehatan. Jadi kita bisa melakukan itu dengan daring, promosi kesehatan, ya, pendidikan kesehatan. Kemudian mendukung upaya meminimalkan kontak dalam proses pendidikan kedokteran. Kita tahu bahwa kita masih work from home ya, tetapi mungkin dengan makin bagusnya laporan insiden COVID, mungkin ke depan ini semua akan sudah berubah dengan lebih baik ya. Baik. Nah, platform. Tentunya kalau kita bicara tentang telemedicine ada platform. Kita kenal, adik-adik kenal itu. Generasi milenial dan generasi Y sekarang itu paham dengan platform. Ada Klik Dokter, Halodoc, dan Halodoc misalnya. Sebenarnya platform itu bukan Fasiankes, bukan seperti puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit. Itu prinsip. Sehingga platform tersebut sejatinya tidak boleh melakukan pelayanan medis, tidak boleh melakukan mengelola rekam medis. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau ada nanti beberapa dokter yang tergabung dengan beberapa platform, ini harus yang dipegang oleh dokter tersebut dan platform. Platform boleh melakukan penyuluhan dan konsultasi kesehatan, namanya medical education atau health education, asalkan tanpa hubungan dokter pasien. Konteksnya adalah hanya konsultasi kesehatan. Ya. Kemudian kita lihat Undang-Undang Praktek Kedokteran 29 tahun 2004. Ini adalah aspek legalnya. Setiap praktisi, karena ini praktisi praktek kedokteran, tentunya dokter, yang melakukan pelayanan medis harus memiliki surat tanda registrasi, surat izin praktek dari Dinas Kesehatan setempat. Praktek kedokteran, konsultasi pasien, ingat pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, diagnosis dan pengobatan dalam koridor hubungan profesional dokter pasien. Jadi dokter harus tetap pegang prinsip protecting the patient. Ya. Ini yang terdapat dalam norma Undang-Undang Praktek Kedokteran yang masih berlaku sampai sekarang. Ya, hubungan profesional dokter pasien ya. Jadi bukan platform, tapi adalah dokternya. Apakah dokternya boleh termasuk dalam platform? Nah, kita dijadikan diskusi nantinya ini. Baik, apa itu hubungan dokter pasien? Harus dijamin adanya hubungan profesional yang sebenar-benarnya. Jadi betul-betul dokter yang punya STR dan SIP betul-betul harus profesional dan memberikan konsultasi atau pelayanan yang berdasarkan standar ya. Dan jangan lupa dari aspek human tadi ada prinsip altruisme. Altruisme adalah prinsip seorang manusia yang akan memberikan secara ikhlas bantuan kepada pihak lain. Ini secara umum ya, dan ini definisi pemahaman saya, secara ikhlas kepada pihak lain yang membantu, yang membutuhkan. Di sini adalah pasien yang membutuhkan pertolongan kita. Kemudian hubungan dokter pasien tersebut bisa terbatas oleh dalam penilaian klinis kita karena mungkin konsultasi jarak jauh dan kesalahpahaman. Ini potensi-potensi masalah kalau kita menggunakan telemedicine ya. Prinsip kedua adalah kerahasiaan informasi. Ada privacy. Di sini bahwa ada potensi risiko keamanan pada konsultasi melalui internet. Sehingga di sini data security menjadi hal yang penting. Sehingga di sini diperlukan dokumentasi dan rekam medis
pasien harus diberitahu alasan merekam konsultasi, bagaimana cara penyimpanannya dan untuk berapa lama. Ini saya kira perlu dibicarakan dengan platform atau dengan rumah sakit. Jelas ada undang-undangnya yang istilahnya itu mendasari tentang merekam medik, dan kemudian harus punya STR dan SIP tentunya. Hati-hati dalam aktivitas berikutnya di dalam konteks telemedicine dalam menegakkan diagnosis medis, karena biasanya kita tidak terbatas kan, dengan konsultasi daring terbatas. Hati-hati dalam memberikan resep obat, kemudian memberikan nasihat medis kepada pasien untuk hal-hal di luar masalah kesehatan yang ringan. Maknanya, kalau masalah kesehatan ringan, misalnya sakit kepala atau gatal-gatal, mungkin masih ditoleransi dengan telemedicine. Tetapi kalau misalnya kesehatan yang berat, yang sampai mengancam jiwanya, maka sebaiknya harus ke rumah sakit atau bahkan ke IGD. Bagaimana caranya sekarang menegakkan diagnosis dan memberikan resep obat? Nanti kita akan bahas dalam slide-slide berikutnya. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Baik. Hal spesifik apa yang harus kita ketahui? Satu adalah periode pelayanan medik daring. Ini saya kira ada periodenya, jadi dalam masa pandemik ada periodenya. Kemudian tujuannya apa? Azas-azas yang dalam pelayanan medik daring harus kita pahami. Asas tadi berada di dalam peraturan Menteri Kesehatan, berada dari fatwa etika dari Majelis Kode Etik Kedokteran dari PBID, dan syarat yang harus dipenuhi serta dokumentasi rekam medik, kemudian tata cara praktek yang baik ya. Ini beberapa hal yang spesifik yang perlu kita ketahui. Berapa lama mode pelayanan medik daring? Ini sebenarnya pelayanan medik daring ini selama masa tanggap darurat COVID berlangsung ya. Jadi selama ini kan masih ada tanggap darurat ya. Jadi masih berlangsung. Tapi kalau misalnya nanti adalah pemerintah WHO mengatakan bahwa ini sudah tidak ada lagi pandemik ya, maka tentunya kembali kepada praktek sehari-hari. Dan itu kita harapkan secepatnya. Bila nanti dalam keadaan normal, maka akan ada aturan tersendiri tentang daring ini. Nantinya tentunya sambil menunggu pihak yang berwenang, pemerintah ataupun MKIK PBID yang menetapkan. Apa tujuannya? Meningkatkan akses terhadap pelayanan medik ya. Dalam hal ini pelayanan kardiovaskuler karena ada masalah physical distancing. Akses jadi saya kira di sini. Kemudian tetap mempertahankan kualitas dan keselamatan pasien. Ini penting. Jadi kualitas daripada konsultasi yang kita berikan itu harus ada dasarnya. Harus ada dasar ilmiahnya demi keselamatan pasien. Dan yang paling penting, jangan punya niat bahwa kita untuk mengendorse atau untuk melegalisasi platform. Tidak. Platform di sinilah alat bantu. Jadi hanya membantu kita, membantu kualitas pelayanan kita. Jadi bukan platform yang utama, bukan platform yang pertama, tapi adalah kita yang utama, dokter dan pasiennya. Apa asas-asasnya, prinsip-prinsipnya? Mempertahankan profesionalisme dokter, menjunjung tinggi etika kedokteran, dan primum non nocere. Primum non nocere adalah above all do no harm. Ya. Primum adalah above all, dan kemudian do no harm. Itu kira-kira yang perlu kita pahami di dalam prinsip-prinsip ini. Baik, syarat apa yang harus dipenuhi? STR dan SIP. Bagaimana tentang dokumentasi rekam medik? Harus membuat rekam medik yang baik dan benar. Nah, kemudian tidak boleh menyerahkan rekam medik kepada platform. Jadi platform hanya menyediakan sarana ya berupa IT dengan websitenya ya, tapi tetap rekam mediknya jangan disimpan di platform. Karena apa? Karena platform itu bukan vaskes, bukan puskesmas, bukan rumah sakit. Undang-undang menyatakan yang boleh menyimpan rekam medik dan harus menyimpan rekam medik adalah vaskes. Kemudian menjaga konfidensialitas, kerahasiaan pasien, dan reliabilitas. Jadi betul-betul akurasinya dan keutuhan rekam medik tersebut. Ini mengenai dokumentasi rekam medik. Bagaimana hubungan profesional dokter dan pasien? Jadi sebelum kita
melanjutkan dengan konsultasi dengan daring, maka sebaiknya harus dilakukan pemeriksaan konsultasi tatap muka di Vaskes, baik di rumah sakit atau di puskesmas. Itu harus dulu. Sehingga kita mempunyai catatan awal daripada pasien tersebut. Kemudian pelayanan medis lanjutan melalui daring hanya setelah diawali dengan pemeriksaan langsung. Ini hal-hal yang memang harus dipenuhi berdasarkan fatwa etik daripada Majelis Kode Etik Kedokteran maupun dari Permenkesnya. Ya. Bagaimana tata cara praktek kedokteran yang baik melalui daring? Menilai keadaan pasien yang adekuat berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ini semua berarti kan harus tatap muka dulu ya. Apabila diperlukan juga melakukan pemeriksaan tambahan yang sesuai, menegakkan diagnosis dan melakukan penata laksanaan hanya bila telah menghadapi pasien secara langsung. Diagnosis diambil secara langsung, tidak bisa melalui daring. Kecuali kita paham dengan pasien tersebut dan sudah dilakukan pemeriksaan fisik awal. Dapat mendelegasikan kepada dokter lain untuk kategori penyakit tertentu. Jadi kita bisa mengkonsultasikan atau mendelegasikan ke dokter yang ada di puskesmas atau di vaskes. Kemudian melakukan tata laksana lanjutan atau follow up. Ini bisa melalui daring yang follow up. Kemudian membuat rekam medis yang baik dan benar sesuai dengan undang-undang, yaitu menyimpan dan memelihara rekam medis elektronik melalui backup. Ada backup data dalam database kita atau di Vaskes. Hanya menyerahkan rekam medis kepada Fasiankes, bukan platform, bila terjadi hubungan hukum. Ya. Memelihara kerahasiaan informasi pasien dalam rekam medik tersebut. Mari kita lihat yang ketiga, tip and traps-nya. Tip itu adalah hal-hal yang penting harus kita ikuti, dan traps-nya adalah sesuatu yang bisa menjebak kita dalam masalah etik atau masalah hukum. Sebaiknya dokter membangun relasi dengan Fasiankes yang ada dalam hal nanti memerlukan pemeriksaan pasien. Maka jika tidak bekerja sebagai dokter tetap, maka bisa sebagai dokter tamu. Umumnya di klinik atau di puskesmas, kita bisa berpraktek di sana dan bisa bertindak sebagai dokter tamu. Kita minta izin sebagai dokter tamu, misalnya hanya berpraktek seminggu 1 kali gitu ya, atau seminggu 2 kali. Kemudian hubungan dengan platform harus sangat hati-hati, karena platform bukan satu Fasiankes dan tidak boleh menyimpan data medis, rekam medis. Jadi di sini platform biasanya mempunyai motif bisnis ya. Jadi kita harus terhindar secara etik dengan motif-motif bisnis tersebut ya. Jadi istilahnya bisnis tersebut kadang-kadang tidak berpihak kepada atau sedikit berpihak kepada standar atau kualitas, tapi adalah keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu kita harus bisa memilah dengan baik dan benar, sehingga kita secara etik bisa dijamin baik. Gitu. Sebaiknya dokter dalam melakukan sebaiknya dokter melakukan pemeriksaan langsung maupun dengan delegasi kepada dokter Fasiankes. Bila pertama kali kita mendapatkan konsultasi, kita dengan langsung melakukan pemeriksaan di rumah sakit atau klinik. Ya. Dalam hal pemeriksaan langsung tidak mungkin, kita bisa minta tolong dirujuk ke rumah sakit. Nanti dengan catatan bahwa pasien tersebut nanti setelah selesai apa diagnosisnya, apa terapi dari Fasiankes tersebut, maka bisa dikonsultasikan untuk perawatan lanjutannya ke saya secara daring. Itu beberapa teknik atau tip yang bisa kita pakai. Kemudian dokter SPJP ini, itu dokter SPJP atau mungkin ahli penyakit dalam ataupun ahli saraf ya, sesuai dengan bidangnya, harus melakukan seleksi ketat terhadap penyakit-penyakit non-emergensi yang dapat ditangani melalui daring. Bila kita sudah periksa pasiennya dan tidak emergensi, misalnya angina pectoris stabil, hipertensi, dislipidemia, atau gagal jantung yang sudah stabil gitu ya, maka selebihnya bisa dilakukan perawatan secara daring. Kemudian tentunya memperhatikan pedoman-pedoman dari PERKI. Apa itu PERKI? Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, ya, perhimpunan di bawah ID ya. Kita lihat semua regulasi yang kita bicarakan tadi itu baik dari PBID, dari Majelis Kode Etik Kedokteran ataupun dari Kementerian Kesehatan dan dari PERKI, itu ada statementnya dalam World Medical Association dunia. Ini adalah suatu asosiasi dokter sedunia dalam statement tentang etik daripada telemedicine. Yang pertama adalah the patient-physician relationship should be based
on a personal examination and sufficient knowledge of the patient's medical history. Jadi jelas disebutkan dalam norma yang pertama harus berdasarkan pemeriksaan fisik yang pertama ya. Dan telemedicine bisa digunakan pada situasi di mana dokter tidak bisa hadir atau ada physical distancing dan dalam waktu tertentu, waktu di dalam global pandemic, ya, within acceptable time period. Dan ini bisa digunakan dalam tata kelola kondisi yang kronik atau follow up setelah awal pemeriksaan pertama. Jadi sesuai dengan regulasi yang ada pada kita, aturan yang ada pada kita. Kemudian dokter mesti bertujuan bahwa menjamin tentang kerahasiaan pasien, data-data privasinya, dan integritas datanya jangan disebarluaskan, jangan dirusak kepercayaan tersebut. Ya. Kemudian dokter harusnya jangan berpartisipasi dalam telemedicine bila platform tersebut adalah tidak sesuai dengan legal aspek atau dengan etik, prinsip-prinsip hukum atau prinsip etik. Ya. Kemudian dokter harus selalu mencari atau selalu exercise, selalu menanyakan tentang professional autonomy. Apakah saya cukup mempunyai autonomi apa tidak dalam menetapkan apakah saya akan bergabung dengan telemedicine atau tidak. Ini penting sekali. Ya, jadi kita harus menanyakan pada diri kita, saya cukup otonom apa tidak untuk menentukan ini, karena itu adalah yang menunjukkan marwah atau kehormatan kita sebagai dokter. Berikutnya adalah jangan lupa bahwa telemedicine harus sesuai dengan kerangka hukum daripada negara kita. Ya. Kemudian bila mungkin ada National Medical Association atau ID harus istilahnya itu mendorong tentang pembuatan norma etik. MKIK PBID sudah membuat itu dan praktek guideline beberapa perhimpunan juga sudah membuat. Kemudian telemedicine tidak boleh dipandang sama seperti face-to-face healthcare karena istilah hanya untuk menekan cost. Jadi tidak bisa hanya dengan pertimbangan itu, tapi dengan pertimbangan dalam keadaan pandemik untuk mengurangi risiko terkena pandemik. Itu kira-kira. Jadi bukan oleh karena untuk mengurangi cost. Kecuali misalnya orang tersebut sudah kita periksa dengan baik dan benar. Ya. Ini adalah slide saya yang terakhir, bahwa MKIK mengapresiasi upaya tenaga medis yang telah mengedukasi dan memfasilitasi pasien rutin untuk menunda kedatangan ke rumah sakit dan melakukan konsultasi yang mungkin melalui tanpa proses tatap muka agar lebih fokus dalam menangani kasus dengan COVID. Jadi masih dibuka kesempatan ruang oleh MKIK, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, bahwa dalam masa pandemik COVID-19 kita bisa tanpa tatap muka melalui daring. Ini adalah pedoman tentang organisasi laksana etik dari Dewan Etik, dan ini nantinya harus dipatuhi oleh semua tenaga dokter, terutama dalam bidang kardiovaskuler. Mudah-mudahan kuliah sekitar 3/4 jam ya. Ini saya kira bisa bermanfaat dan saya buka untuk diskusi dan silahkan menanyakan semua hal yang berkaitan dengan hal itu. Saya memang tidak menceritakan tentang kode etik kedokteran tahun 2012 yang saya kira adik-adik sudah memahami dengan baik dan benar ya. Jadi kontekstual aja pada konteks telemedicine dan COVID-19. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, kami persilahkan. Feel free. Feel free adik-adik, teman-teman, silakan. Kita punya cukup banyak waktu ya, Kang Ghazali ya. Betul dok, sampai pukul 9:30. Alhamdulillah. Silakan. Jangan malu dan jangan sungkan ya, tanya dan di unmute dulu ya. Baik, mungkin dari saya dulu dok. Ini dulu nih, si Agvi, silakan Vi. Setelah Vi. Oh iya dok, sebelumnya mohon maaf dok, tadi saya keburu raise hand. Nggak apa-apa, silakan. Sebelumnya selamat pagi Dr. Anwar dan Dr. Ghazali. Perkenalkan saya Agvi,
izin bertanya dok. Tadi saya sempat tertarik dengan pembahasan tentang telemedicine yang mungkin di kita di Indonesia saat ini sudah mulai cukup ramai gitu ya. Utamanya setelah mulai dari pandemi COVID dok, kayak platform-platform yang tadi itu. Nah kemudian dari Ikatan Dokter Indonesia sendiri gitu dok, apakah memang sudah ada intervensi hukum atau apapun itu yang sekiranya tadi kan katanya platform itu kan tidak punya landasan hukum yang pertama itu, dan yang kedua kalau misalnya lihat di kode etik kan kalau platform-platform tersebut tuh kalau misalnya saya pernah lihat dan mungkin kayaknya pernah coba trial gitu, mereka nggak ada pemeriksaan awal, nggak ada inisial check up-nya dulu gitu. Mereka biasanya langsung konsultasi. Nah ini seperti apa gitu pandangannya dari Ikatan Dokter Indonesia. Terima kasih dok. Ya, saya kira pertanyaan yang bagus dari Akfi ya. Jadi ada sesuatu yang ideal atau norma yang seharusnya, tapi juga ada sesuatu yang istilahnya itu adalah faktanya ya. Selalu ada gap analisis ya antara yang seharusnya dengan yang senyatanya ada. Itu di dunia itu begitu ya. Yang seharusnya ada, maka platform tersebut bekerja samanya harus dengan Fasiankes. Dengan Fasiankes ini yang pertama. Fasiankes adalah mulai dari klinik atau puskesmas, rumah sakit dan sebagainya. Itu dulu. Jadi ada hubungan kerjasama dan itu adalah MOU, ada istilah Memorandum of Understanding dan disertai dengan perjanjian kerjasama secara detail gitu ya. Itu dulu harus dibentuk dulu ya. Kemudian dokternya itu harus berada di dalam hubungan MOU tadi. Karena tidak bisa kita dalam health system, sistem kesehatan, dalam pelayanan kesehatan itu istilahnya adalah kita bekerja sendiri, tidak bisa. Ini kan kita berada dalam keadaan health system ya. Makanya ada BPJS, ada asuransi kesehatan. Selalu begitu ya. Nah, bila itu sudah dibangun, maka tentunya kita harus mengikuti MOU yang dibangun antara Fasiankes dengan platform tadi, gitu ya. Nah, tidak semua Fasiankes mau dan bisa bekerja sama, sehingga ada beberapa fakta yang kita lihat mereka melakukan hubungan sendiri antara platform dengan dokternya. Ini bisa potensial berbahaya. Berbahayanya adalah apa? Karena satu, terjadi hubungan yang unilateral. Unilateral itu begini, dokter-dokternya terutama mungkin yang masih muda, mungkin dia kurang pengalaman dalam aspek etik, dalam aspek hukum, sehingga kadang-kadang perjanjian kerjasamanya itu bersifat unilateral, tidak bilateral. Bilateral itu adalah artinya sebanding gitu antara hak dan kewajiban. Ini kadang-kadang berbahayanya di situ, sehingga dia bisa misalnya underpaid ya, dibayar tidak dengan seharusnya, itu salah satu contoh. Kemudian benefit yang diberikan oleh dokternya itu tidak sebanding misalnya. Nah itu hal-hal tersebut harusnya Fasiankes yang melakukan kerjasama. Jadi kita berlindung di bawah Fasiankes. Tapi bisa juga melalui perhimpunan. Meskipun perhimpunan sebenarnya bukan Fasiankes, perhimpunan dokter penyakit dalam atau ya yang melakukan kerjasama. Sebaiknya bila ada perhimpunan pun harusnya bekerjasama dengan Fasiankes dan dengan platform. Itu yang seharusnya kita membangunnya begitu, yang ideal, dan insya Allah dengan cara begitu tidak akan terkena masalah etik atau masalah hukum. Itu kira-kira Akfi yang saya bisa berikan. Alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih Dokter Anwar atas insight-nya. Ya. Di sini ada Brigita dan Christian. Silahkan Brigita. Iya, baik. Selamat pagi dokter. Terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf harus off cam karena wifi-nya kurang stabil, dok. Baik, nggak apa-apa. Di sini saya ada beberapa pertanyaan, dok. Yang pertama tuh tadi ya dok ya tentang kemajuan teknologi, dok. Saya tuh penasaran aja sih dok, kayak dengan AI yang udah semaju itu, terus dia udah se-precise itu, dok, buat diagnosis. Apakah nantinya tuh fungsi dokter di masa depan tuh dalam tanda kutip gitu dok berganti jadi sebagai asisten dari device itu untuk mengkonfirmasi diagnosisnya gitu dok. Terus yang kedua adalah tadi kan ada risk prediction ya dok ya. Tapi kan itu dihitungnya tuh cuma dari kalkulasi data si device itu ya dok ya. Apakah misalkan risk prediction-nya tuh prognosisnya tuh baik, apakah itu disampaikan ke pasien gitu dok. Cuman kan kalau misalkan
sampaikan takutnya tuh jadinya harapan palsu gitu ya dok ya, karena kan si device-nya itu cuman menghitung data aja gitu dok, nggak ada yang kayak faktor yang mengejutkan lainnya gitu dok ya. Terus maksudnya kayak apa ya, cuman data aja gitu. Kalau misalkan dokter kan tindakannya tuh kadang apa yang mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, misalkan bisa jadi ada kesalahan di sini atau di sana. Kalau misalkan device kan kayak cuma lurus aja gitu dok. Jadi pertimbangannya apakah risk prediction-nya itu bakal diberitahu atau enggak. Terus yang ketiga, itu aja dulu deh dok. Iya, menarik. Terima Terima kasih Brigita. Jadi begini, IT apapun alatnya itu adalah suatu alat. Itu ada device saja, mesin sebetulnya. Tetapi manusia, ini bisa kelihatan slide saya ya. Terlihat tuh. Ya, jadi ini kita di dalam medical education, jadi Kang Ghazali paham sekali tentang Bloom's taxonomy namanya, Bloom's taxonomy ya. Nah, di sini Bloom taxonomy itu kita tahu ya, ada remembers ya, kita mengingat, menghafal gitu ya, itu remember zaman kita SD, SMP. Kemudian kita mencoba memahami, kita mengaplikasikan, kita menganalisa, kita mengevaluasi, kita mengkreasi. Makin tinggi, makin kita mengkreasi. Nah, di mana sebetulnya posisi daripada komputer? Atau komputer tuh kebanyakan bekerjanya di remember, di sini aja, di remember sebenarnya. Mungkin sedikit di understand dan di apply. Tapi pada ketika dia untuk menganalisa dan evaluasi serta mengkreasi, dia bodoh dia. Tetap manusia yang mempunyai daya analisis, daya evaluasi, sintesis, maupun daya kreasi. Jadi jangan punya pemikiran bahwa kita akan digantikan oleh komputer 100%. Saya menyatakan dengan jelas tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Ini adalah high order thinking. Kita berada pada belum kriteria yang paling atas dari puncak piramid terbalik ini. Dulunya piramidnya terbalik ya. Jadi kreasi itu sedikit sekali dulu ya. Remember yang banyak. Kita dulu ngapalinnya, coba ingat dulu. Betul. Kita menghafal 1 kali 1, 1 kali 2, 3 kali, zaman dulu gitu ya. 10 pangkat 4, 10 pangkat 5, segala macam. Sekarang itu semua akan digantikan dan kita akan lebih aplikatif sehingga kita sekarang memfokuskan bagaimana kita mengembangkan daya analisis, daya evaluasi, dan daya kreasi kita dengan menggunakan komputer. Ini high order thinking dari Bloom's Revised Taxonomy. Paham ya, Brigita ya? Jadi jangan kecil hati, jangan takut. Justru saya kira kita harus mengisinya di sini. Paham? Saya kira ya, itu saya kira jelas. Jadi kemudian bagaimana tentang prognostic study? Ini menarik sekali. Prognostic study itu adalah sesuatu, kalau kita belajar misalnya Apgar score, ya, adik-adik kan belajar tentang Apgar score. Ada berapa skornya Apgar itu? Jumlah yang paling bagus kalau bayi baru lahir, dia sehat, hidup, begitu berapa? Ingat nggak? Sudah dapat belum ya Apgar skor Kang Ghazali? Belum ya? Di pediatrik, di neonatal belum dapat ya? Belum. Jadi belum lewat. Belum. Oh, maaf ya. Jadi itu predictive score, namanya prognostic study. Jadi makin tinggi skor seseorang, skor daripada pasien yang kita dapatkan, tergantung outcome-nya. Kalau kemudian kita bicara di kardiologi, ada yang namanya skor untuk pasien dengan serangan jantung ya, itu namanya GRIS score ya. Makin tinggi skornya, orang tersebut makin buruk, bahkan sampai mendekati kematian. Dari mana kita mendapatkan GRIS score tersebut? Itu daripada data-data penelitian yang dilakukan para peneliti di luar negeri, di Eropa maupun Amerika. Beratus ribu pasien infak miokard, kemudian dikumpulkan berapa tekanan darahnya, berapa kadar enzim jantungnya, bagaimana EKG-nya, dan sebagainya. Dikumpulkan, dijadikan satu, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisa statistik, menggunakan R atau menggunakan STAT atau menggunakan SPSS, dan mendapatkan dengan logistic regression multivariate gitu ya, mendapatkan angka skor yang disebut dengan pembobotan ya. Nah, kemudian kita pakai itu di Indonesia. Padahal skor yang tersebut didapatkan dari orang luar negeri, Kaukasian, yang mungkin etnisitinya jelas berbeda dengan kita. Dengan adanya IT 4.0, Rumah Sakit Hasan Sadikin misalnya, berapa pasien yang serangan jantung per hari, per bulan, per tahun? Misalnya
di sana, kan bisa dikumpulkan dan kemudian bisa dianalisis. Sehingga mungkin kita akan mendapatkan suatu prognostic score atau prediction score yang sedikit berbeda dengan yang dilakukan di luar negeri. Itu kegunaannya sebetulnya. Sehingga di sini sesuai dengan revise belum kriteria, kita melakukan kreasi sendiri. Dan kita bisa mempunyai istilahnya itu adalah copyright daripada skor Hasan Sadikin tadi misalnya. Itu contohnya kegunaannya. Jadi kita tidak akan hilang dari praktek kedokteran. Kita bisa menambah value. Kita mempunyai mungkin bukan GRIS score tapi adalah Parahyangan score on acute myocardial infarct misalnya. Dengan menggunakan database yang kita punya. Why not? Itu sekarang menjawab pertanyaan GRIS tadi. Silakan diisi ke depan, itu banyak sekali pekerjaan yang bersifat sangat saintifik dan bisa memberikan kita hak cipta, copyright, bahkan paten. Jadi kalau gitu tidak perlu khawatir kehilangan pekerjaan ya Dr. Anwar ya. Tidak perlu khawatir. Itu terapi yang dibutuhkan saat ini adalah lulusan dokter yang tadi, terima kasih saya menangkap tadi, dokter yang memiliki value, itulah yang betul-betul dibutuhkan pada masa depan nanti. Betul. Oke, terima kasih dok. Ya silakan. Baik, Christian. Dok, terima kasih. Dokter bentar, sebelumnya saya baru ingat pertanyaan ketiga saya. Oh, iya. Tadi saya lupa tiba-tiba dok, punten. Gimana? Dan ketiga itu tadi kalau nggak salah tuh dokter menyebutkan ya dok, kalau telemedicine itu tuh dia berpotensi buat banyak salah paham ya dok. Kira-kira tuh gimana cara buat meminimalisir kesalahpahaman gitu dok? Karena kan kita nggak bisa lihat gestur, pembawaan pasien dan anamnesis pun nggak semaksimal kalau tatap muka gitu ya dok ya. Makasih dok. Ya, gesture itu penting ya. Dalam psikologi itu gesture penting. Saya nggak bisa melihat gesternya Brigita pada pagi hari ini karena videonya off gitu ya. Itu gesture ya. Dari gesture kita bisa melihat antusiasme daripada seseorang, bisa melihat apakah dia moodnya sedang baik atau tidak, gitu kita bisa melihat gesture. Gesture penting. Telemedicine tidak 100% bisa menjamin kita bisa melihat gesture dengan baik ya. Karena kita tidak bisa melihat ya. Mungkin kita bisa melihat wrinkle-nya, wrinkle tahu ya. Jadi kerutan-kerutan di sekitar ujung mata gitu ya. Tapi tidak bisa menggantikan dengan kita bertemu melihat air muka seseorang itu ya. Bagaimana kita menghindari? Menghindarinya tentunya adalah harus recording. Makanya ada recordingnya. Recording itu kalau kita melakukan semacam telekonsultasi demikian, maka bisa di recording bukan hanya suara, tapi adalah gambar dari recording. Paling tidak itu menghindari atau mengurangi tentang kesalahpahaman dari pencatatan kita. Dan jangan lupa, bila seseorang dokter ataupun vaskes yang baik, setelah ada rekaman recording daripada masing-masing pasien, harus transkrip dalam bentuk tulisan. Ya, itu penting sekali, karena itu akan menjadi dokumen. Jadi nanti kita di dalam dokumen kalau ada persoalan hukum atau etik berupa recording, ya voice recording atau mungkin visual recording ditambah dengan transkrip ya. Itu saya kira yang saya sarankan sebagai tipsnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak dok. Silakan Christian. Di unmute mungkin. Baik, perkenalkan sebelumnya dok, saya Christiana Leni. Perkenalkan sebelumnya nama saya Christiana Leni. Saya ingin menanyakan dok terkait tadi kan kalau kita bicara tentang AI terutama, apakah sebelumnya suara saya terdengar? Di saya agak nge-freeze. Jelas. Jelas dengar. Jelas ya. Oke, kalau gitu saya akan lanjutkan pertanyaan saya. Saya ingin mengetahui dok dari sudut pandang dokter bahwa kan sebenarnya kalau mahasiswa kedokteran kan khususnya dokter diharapkan untuk update akan informasi dan juga perkembangan iptek. Khususnya dok, saya ingin menanyakan juga, ini kan kalau kita sekarang tentu masih ada beberapa metode teknik dalam menangani pasien yang berbeda juga. AI-nya istilahnya kita masih ada yang beberapa yang masih ketinggalan. Kalau misalnya dari mahasiswa dari ketika jadi dokter nanti, misalnya masih belum, misalnya kita, ada beberapa yang ketinggalan istilahnya, itu apakah bisa dituntut ya bahasanya oleh pasien, karena ini kan
ada suatu kondisi ketika kita harus untuk mengikuti update zaman, tapi mungkin nyatanya nggak bisa dipraktekin gitu, Dok. Itu sih yang pertanyaan saya, Dok. Ya, saya ingin mencoba menjawab dan menangkap maksud pertanyaannya ya. Jadi saya kira dikaitkan dengan apa? Dengan IT-nya ya, dengan kelengkapan IT-nya ya. Yang saya pahami bahwa suatu IT, Zoom atau mungkin apapun yang kita punya dari rumah itu tergantung pada bandwidth ya, bandwidth yang tersedia gitu ya. Pada vaskes tertentu yang bandwidth-nya bagus itu mungkin tidak jadi persoalan. Kalau saya lihat mungkin di Unpad ini bandwidth cukup besar ini. Kalau saya lihat ya. Jadi dengan beberapa yang dengan membuka videonya gitu ya, maka suara saya lihat cukup bisa didengar dan cukup bisa diperhatikan dengan baik ya. Tapi memang ada keadaan tertentu dengan mungkin di daerah tertentu yang bandwidth-nya tidak begitu bagus. Sehingga sedapat mungkin atau kecil bandwidth-nya ya. Atau mungkin transmisinya karena di beberapa daerah tidak menggunakan fiber optik ya. Tapi mulai dari Sumatera, Jawa, Bali sampai ke Papua mungkin itu ada fiber optik. Cuman saya nggak tahu yang di Ambon, yang di Maluku Utara mungkin tidak fiber optik ya. Itu mempengaruhi memang. Tapi sedapat mungkin begini, sedapat mungkin kita bekerja pada vaskes dengan IT yang bagus ya. Jadi kita bekerjanya di vaskes ya. Jadi tetap norma saya kita bekerja di vaskes, di klinik atau mungkin di puskesmas ya. Dan sedapat mungkin kita menghindari kalau memang fasilitas IT kita tidak gitu baik, tetap pencatatan jadi penting ya, pencatatan. Jadi sedapat mungkin kita mencatatnya di dalam medical record yang kita punyai dan kemudian kita serahkan di vaskes. Dan vaskesnya juga punya kewajiban sebetulnya untuk menyediakan sarana prasarana dan alat yang baik sebetulnya. Itu saya kira. Jadi memang keterbatasan itu bisa menjadi kendala, cuman kita masih mempunyai upaya bagaimana istilahnya itu supaya keterbatasan alat tersebut tetap menjadikan kualitas konsultasi kita tetap profesional. Ya, tetap saya kira pencatatan, dokumentasilah semua rekaman dengan pasiennya, dokumentasikanlah semua data-data. Sekarang kalau saya melihat, dan tidak hanya menggunakan satu alat ya. Contohnya begini, misalnya saya konsultasi dengan seorang pasien, hampir semua orang Indonesia mempunyai handphone. Hampir semua yang punya handphone itu adalah punya WA dan Telegram ya. Kita tahu ada Telegram, ada WA. Dan dari beberapa pengalaman katanya Telegram itu lebih bagus ya untuk mentransfer suatu dokumen, baik itu adalah Word ataupun PDF atau mungkin bahkan gambar ya. Nah, kalau bisa maka di samping rekaman dengan melalui Zoom ini, maka pasien tersebut diminta untuk mentransfer data-data laboratoriumnya, data-data pemeriksaan elektrokardiogram atau apapun juga melalui WA, share WA ataupun Telegram. Itu salah satu cara bagaimana kita untuk mendapatkan data atau informasi dan pencatatan sebaik mungkin. Itu kira-kira yang bisa kita kerjakan. Jadi gunakanlah beberapa modalitas ya. Bisa nanti email, kita sediakan email, kita punya handphone dengan WA dan Telegram, dan kita bisa menggunakan Zoom. Saya kira demikian, jawabannya ya. Baik, terima kasih banyak dok. Iya. Ya, silakan, Livia. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Dr. Ghazali dan juga Dr. Anwar atas kesempatannya. Selamat pagi dok, salam kenal lagi. Nama saya Livia Gata dari NPM 245 dok. Sebelumnya saya ingin untuk izin dulu dok, apakah boleh apabila saya bertanya agak banyak sih dok, cuman satu dan lain itu berkaitan. Untuk yang pertama dulu, ya terima kasih dok. Untuk yang pertama itu terkait batasnya. Jadi tadi ketika Dr. Anwar itu sempat menyampaikan bahwa dokter yang ada di platform seperti tadi ketiga platform yang sudah disebutkan oleh dokter itu punya batasan-batasan tersendiri. Nah, batasan tersebut yang ingin Livia tanyakan karena pada kenyataannya itu banyak sekali dokter yang mungkin justru Livia udah lihat secara langsung bahwa seperti tadi kita awal itu langsung konsultasi keluhannya apa, kemudian sama dokter semisal enggak, mungkin tidak hanya dari penyakit-penyakit yang secara terlihat ya dok, penyakit-penyakit yang secara psikologis itu pun juga sering gitu dilakukan dengan cara platform tersebut.
Nah, dan juga dokternya pun memberikan feedback dalam bentuk pemberian obat atau pemberian resep. Nah, sedangkan tadi batas yang dokter sampaikan itu adalah bahwa platform tersebut hanya sebagai sharing saja, tidak boleh sebagai hubungan antara dokter dan pasien. Nah, kalau begitu batas yang jelas itu sebenarnya seperti apa ya, Dok? Itu. Kemudian yang kedua terkait tadi ketika slide dokter menampilkan terkait personalized heart model, itu sebenarnya apakah memungkinkan? Karena kalau misal kita lihat secara langsung di kondisi di Indonesia saat ini itu kan tertinggal secara teknologi 10-30 tahun ya, Dok. Nah, sedangkan kita akan ada bonus demografi kurang lebih tahun 2045. Nah, apakah itu memungkinkan untuk melakukan bisa dibilang scanning terhadap seluruh masyarakat Indonesia, karena masyarakatnya kan juga banyak dan bisa dibilang kami semua itu gaptek ya, Dok. Jadi, apakah itu memungkinkan? Kemudian terkait tadi yang sudah Dr. Anwar sampaikan, dari penghimpunan dokter penyakit dalam itu bisa dilakukan untuk sebuah solusi dari platform itu sendiri. Nah, apabila sebuah platform tersebut hanya terdiri dari salah satu saja perhimpunan, apakah bandwidth dari masyarakat, maksudnya interest dari masyarakat untuk melakukan konsultasi terhadap platform tersebut itu apakah bisa tinggi, Dok? Karena kan biasanya contohnya seperti di Alodok itu konsultasinya kan nggak cuma dari satu sisi kesehatan aja ya, Dok. Tidak hanya dari penyakit dalam, tidak hanya dari mental dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, Dok, terkait risk factor yang tadi disampaikan oleh Bu Gita, saya juga penasaran, Dok. Nah, apakah itu bisa akurat? Padahal kan biasanya kalau misal kita tidak bisa melakukan scanning secara menyeluruh dari satu pasien itu, kan juga ada kemungkinan faktor-faktor lainnya. Jadi misal ketika mesin tersebut atau misalnya artificial intelligence tersebut tidak bisa mendeteksi, misal ada autoimun yang kita tidak bisa diberikan data, bukankah itu akan menurunkan prevalensi kemungkinan dari pasien tersebut sembuh? Apakah hal tersebut juga masih akurat? Terima kasih, Dok. Ya, saya kira pertanyaan sangat bagus ya, Dok. 4 poin paling tidak yang saya catat ya. Yang pertama tentang platform itu ya. Jadi tetap saya kira bahwa ya, normanya atau idealnya platform tersebut harus bekerjasama dengan Vaskes ya. Jadi bukan platform itu sendiri kemudian dokternya ikut pada platform, tidak ya. Karena itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia ya. Jadi nanti justru ada masalah dengan masalah etik atau masalah hukum ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang contohnya Alodok itu tidak semua platform artinya bersifat begitu. Ada beberapa platform seperti Alodok yang mereka mempunyai hubungan dengan Vaskes, di mana dokter itu berpraktek. Misalnya ada sekumpulan dokter, ada mungkin 6 orang, dia di klinik 1, di klinik Parahyangan 1 misalnya, maka platform tersebut bekerja sama dengan klinik Parahyangan tersebut, dan kemudian dokter yang ada di sana, dokternya yang tergabung dengan pelayanan telekonsultasi begitu. Itu demikian. Tidak semua platform jelek sih, ya saya pahami itu ya. Terutama yang bersifat besar, itu mereka sudah melakukan hal yang semacam itu. Itu yang perlu kita luruskan dan perlu kita cari ya. Tapi jangan sampai ada platform yang startup yang baru, yang mungkin dia ingin cepat gitu ya, langsung ingin bypass. Itu kita hindari. Kita harus tanyakan apakah Anda melakukan kerjasama dengan suatu Vaskes apa tidak. Ya, itu penting sekali. Karena nanti kita harus menaruh SIP kita pada Vaskes tersebut gitu ya. Baik, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah tentang heart model tadi ya. Tentang heart model itu memang itu ideal kalau kita satu rumah sakit atau klinik bisa membuat fasilitas semacam itu ya. Dan kemudian bisa dikumpulkan semua data. Data dikumpulkan, jadi bukan hanya data yang bersifat fisik, demografi, umur, jenis kelamin, kemudian tekanan darahnya berapa, dan tadinya berapa, suhu tubuhnya berapa pada ketika itu, rekaman jantungnya berapa, tapi juga data-data laboratorium, data-data imunologi, misalnya autoimun, itu bisa dikumpulkan. Dan dari beberapa bacaan yang saya pelajari, justru dengan mengumpulkan semua data demografi, data klinis, data laboratorium, data pencitraan ya, imaging, maka justru kita akan mendapatkan hidden pattern namanya. Pattern tersembunyi yang terdapat pada kelompok penyakit tertentu yang mungkin berbeda dengan misalnya di Jawa Barat banyak terjadi stroke oleh karena hipertensi tinggi sekali misalnya. Ternyata meskipun di samping hipertensi yang didapatkan di Jawa Barat, maka kita mendapatkan misalnya adalah
body mass index-nya tinggi misalnya. Nah, itu ada hidden pattern namanya, ada pattern tersendiri yang mungkin berbeda dengan di negara-negara lain. Itu kegunaan kalau kita bisa mempunyai database yang besar dan bisa dianalisis oleh kita, oleh dokter kita, oleh pasienkes kita. Sehingga termasuk data-data yang dikhawatirkan tidak ada, untuk penyakit-penyakit autoimun tertentu tentunya harus ada satu registry sendiri. Jadi prinsipnya untuk mendapatkan suatu model tersebut harus ada registrinya. Registry tiap-tiap penyakit ya. Jadi tiap orang kan punya istilahnya berkonsultasi dengan pasienkes tertentu, dia ada keluhan yang menuju kepada morbid atau penyakit tertentu. Bisa penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit diabetes, atau bahkan penyakit autoimun, misalnya SLE. Ya, kita punya kriteria SLE tersendiri mungkin yang berbeda dengan luar negeri. Karena kita selalu mengadopsi dari buku-buku atau dari jurnal-jurnal dari luar negeri. Itu yang saya kira pertanyaan kedua atau ketiga yang bisa kita jawab sekaligus ya. Dan keempat, teknologi kita insya Allah tidak 30 tahun lah kita ketinggalan lah. Kalau 30 tahun terlalu berlebihan kayaknya. Tapi memang ada beberapa hal di luar Jakarta, Bandung mungkin yang dikatakan di Papua mungkin kita tidak bisa catch up dengan kemajuan yang ada di Bandung atau di Jakarta tentang information technology. Saya kira bandwidth kita cukup baik lah saya kira, tapi tidak buruk-buruk amat, tapi juga tidak sebaik di Korea Selatan memang ya. Cuman kalau 30 tahun rasanya kok enggak ya, rasanya mungkin tergantung kita lah sekarang kita mau apa, dan hampir semua orang mempunyai gadget yang bisa kita manfaatkan. Beberapa survei menyatakan bahwa gadget yang kita punya itu underutilized sebetulnya. Underutilized sebenarnya kalau kita lihat ya. Handphone yang kita punyai, handphone mahal-mahal sekian juta gitu, sekian di atas 10 juta iPhone, tapi underutilized misalnya. Itu yang saya lihat mungkin kita perlu membongkar itu semua dalam pengertian kita bisa memanfaatkan bagus ya. Sekarang kita bisa melihat di Instagram itu ya, beberapa teman-teman melaporkan tentang dia melakukan cycling sepeda, dan bisa dilaporkan itu di Instagram bahwa dia dalam hari itu adalah 2 jam misalnya dari berapa puluh kilometer dia melakukan cycling dengan sepeda gitu ya. Kemudian berapa energi expenditure-nya yang dikeluarkan, berapa kalori yang dikeluarkan. Itu kan salah satu kemajuan gadget yang bisa diaplikasikan, misalnya salah satu contoh ya. Berikutnya adalah tentang saturasi oksigen misalnya. Ada beberapa aplikasi yang bisa dimanfaatkan sehingga pada masa COVID itu kita tidak usah membeli pulse oximetry tapi bisa menggunakan gadget misalnya. Bahkan juga rekaman elektrokardiogram kita tidak usah membeli satu alat tapi dengan aplikasi. Jadi masih banyak hal yang perlu kita eksplorasi dari kemajuan IT tersebut. Jadi penekanan saya, insya Allah kita nggak ketinggalan deh dengan negara-negara Malaysia atau Vietnam ataupun Thailand dalam bidang gadget. Baik, sangat menjawab. Terima kasih banyak. Jadi kelihatannya kembali menggabungkan semuanya dengan dokter yang memiliki value, berarti memanfaatkan segala fasilitas, terbentuk suatu kreativitas yang tetap dalam suatu koridor materi maupun regulasi, gitu ya Dokter Anwar ya, menggabungkan. Ya persis ya. Jadi Dr. Ghazali sudah menangkap sebenarnya core daripada diskusi kita pada pagi hari ini. Betul. Terima kasih, matur nuwun. Ya. Silahkan adik-adik, teman-teman. Iya, Loren, silakan Loren. Baik, Dok, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya, selamat pagi, dokter dan teman-teman. Perkenalkan, saya Lorentia Fidela dengan NPM 002. Mohon izin bertanya, Dok, tadi di awal disebutkan tentang social accountability, Dok. Dan saya lihat topik ini tuh lagi sering dibahas di luar, di internasional gitu. Nah, terus sudah gitu kalau saya lihat juga, tiap orang tuh mendefinisikannya itu beda banget. Beda-beda tiap orang untuk social accountability ini. Nah, menurut dokter sendiri, untuk pengertian dari social accountability ini seperti apa ya, Dok? Kemudian yang kedua, untuk penerapannya di Indonesia sudah sejauh apa, Dok? Karena berhubung, kalau saya lihat, topik ini tuh masih sangat jarang dibahas, jadinya orang-orang juga belum pada tahu, Dok. Mungkin itu saja. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Loren. Saya menangkap bahwa Loren sering nonton CNN atau BBC
atau mungkin Al Jazeera ya. Memang sering dibahas di BBC atau mungkin di CNN tentang social accountability ya. Pertama kita sebagai profesional ya. Jadi ini suatu istilah yang saya kira bersifat sosiologis dan bersifat legal juga ya, dan etik ya. Karena sebagai profesional yang kita mempunyai privilege ya, kita mempunyai privilege oleh negara, kita menjadi seorang profesional, seorang dokter. Ingat bahwa saya selalu ingat di dalam hati saya tuh, saya sekolah menjadi dokter ini sebetulnya dibiayai oleh rakyat. Itu satu ya. Meskipun ibu saya atau bapak saya dulu membayar uang kuliah, sebetulnya uang kuliah per semester itu tidak cukup menutupi biaya. Jadi unit cost di mana kita tuh sekolah, mulai dari akademik sampai profesi di rumah sakit. Kalau mau dihitung-hitung sebetulnya, ini ada perhitungannya, saya tidak berbicara kosong, tapi data dari FKM UI, dari Prof. Ahmad Syaf, even Fakultas Kedokteran swasta pun, kalau dihitung tentang uang yang dibayarkan per semester itu, dan beberapa swasta menerapkan uang masuk bahkan, itu sebetulnya kalau dihitung dengan unit cost-nya, dari dia kuliah akademik ini sampai dia profesi, sampai jadi lulus jadi dokter di rumah sakit pendidikan, itu masih lebih rendah dibandingkan unit cost yang dikeluarkan oleh beberapa institusi itu. Itu yang menjadi pikiran saya. Artinya dari mana? Rakyat membayar dengan pajaknya itu ke rumah sakit dan ke universitas. Ya ingat ya, sehingga kita berhutang sama rakyat. Kita berhutang. Nah, dari konteks kita berhutang itu, maka ada kesadaran saya untuk selalu mendorong social accountability kita sebagai dokter. Gimana kita bertanggung jawabnya? Maka kita punya grup email atau WA atau mungkin dalam grup semacam inilah di fakultas. Kita akan mendapatkan suatu informasi yang salah atau yang bahkan hoax ya, sindrom hoax. Ambil contoh misalnya dalam masa pandemi, menarik. Kalau kita membaca paper tentang vaksin hesitancy, vaksin hesitancy itu adalah suatu pola pikir bukan hanya di Indonesia, tapi di Amerika sendiri. Bahkan di Amerika mungkin lebih banyak. Yang mereka tuh ragu-ragu terhadap vaksin. Bahkan cenderung mereka menyatakan secara declare bahwa mereka masyarakat anti vaksin. Nah, disitulah social accountability kita, saya terpanggil untuk meluruskan itu. Dalam kelompok-kelompok WA group atau dalam kelompok dalam seminar ataupun di dalam email, grup email. Itulah yang saya masukkan sebagai social accountability. Apa bahayanya kalau informasi yang bersifat sangat provokatif, sangat tidak mengandung kebenaran, itu dipercaya oleh masyarakat banyak, maka kita tidak akan pernah selesai dengan isu kesehatan, terutama global pandemic. Akan banyak orang-orang yang menjadi korban itu. Yang tidak mau divaksin, akhirnya dia menjadi sakit dan menjadi meninggal. Hampir semua data saya lihat, vaksin hampir pada semua platform, vaksin tersebut adalah bisa mencegah orang yang sehat, ini bukan obat, ini untuk mencegah. Hampir semua bisa mencegah orang terkena COVID menjadi berat dan menjadi kritikal. Kritikal artinya sebentar lagi dia meninggal, karena yang sekitar 5%, yang kritikal itu 80% fatal. Nah, kita bayangkan kalau kita membiarkan diri terhadap beredarnya hoax tentang vaksin, tentang COVID, dan kita tidak memberikan kontribusi kita sebagai profesional yang accountable terhadap itu, maka berapa yang akan jadi korban? Itu yang saya katakan social accountability. Ini pertanyaan sangat bagus yang saya kira merupakan golden question pada kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih banyak, Laurencia. Betul, social accountability. Saya juga mencatat ini, Dok. Mungkin buat nanti bahasan di blog ke depan ini, Dok. Siap-siap nanti diundang lagi ya, Dok ya. Ya, Pak Gozali, ini menarik sekali nih. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Silakan, Zidan. Ya, Pak Tornon, Dr. Gozali atas kesempatannya. Yes. Selamat pagi, Dokter. Di sini saya Zidan yang bertanya. Jadi kira-kira metode seperti apa atau kurikulum seperti apa yang memang dapat menjadi sebuah bridging bagi para mahasiswa kedokteran di Indonesia agar dapat menghadapi era kemajuan teknologi, khususnya di artificial intelligence gitu ya, Dok. Mengingat metode yang sekarang diterapkan, kebanyakan belum memandang dan belum menyiapkan dengan baik para mahasiswanya untuk siap di era seperti itu. Jadi kira-kira poin-poin apa yang memang harus kita highlight dan kita bisa pelajari masing-masing, karena mengingat di era sekarang juga semua itu serba mandiri. Lalu ke depannya ketika lulusan kedokteran itu akan semakin banyak,
dan kemajuan teknologi juga akan semakin maju tentunya. Step apa yang harus dilakukan oleh kami agar bisa melek dan siap menuju era seperti itu, dan apa yang bisa dilakukan oleh para developer agar setiap lulusan atau calon dokter ke depannya itu siap menghadapi kemajuan teknologi dan metode-metode yang mereka tawarkan. Apakah mungkin mengintervensi atau mungkin mensosialisasikan metode-metode atau inovasi yang digagas oleh para developer itu ke tahap pendidikan dokter? Misal kita langsung diajarkan dan disosialisasikan mengenai telemedicine atau mungkin data science yang sudah masuk ke dalam kurikulumnya ke depannya seperti itu. Atau mungkin memang kita harus mendalami ilmu itu secara mandiri, mengambil course-nya masing-masing atau seperti apa, Dok, menurut dokter? Terima kasih, dokter. Terima kasih, Zidan. Pertanyaan juga bagus ini, Kang Ghazali. Jadi begini, mungkin sekarang zaman berbeda sudah. Pada zaman saya dulu sekolah kedokteran, selalu yang terngiang-ngiang dalam pemikiran saya dan pemikiran kawan-kawan saya, bahwa setelah lulus dokter saya akan berpraktek. Saya akan lulus dokter, saya akan berpraktek. Zaman itu bahwa saya harus ke puskesmas, setelah dari puskesmas saya harus menempuh karir untuk menjadi spesialis. Itu pola-pola yang sangat tipikal pada zaman itu. Ke depan tidak bisa lagi kita begitu. Area di mana kita sebagai dokter lulus itu sangat terbuka lebar. Saya akan memberikan contoh dengan beberapa contoh yang saya alami. Pertama, Anda bisa mengikuti pola yang klasik seperti saya katakan tadi. Jadi dokter, kemudian kalau dia masuk 10 atau 5 besar dari FK4, dia ditarik oleh dekan dan rektor untuk menjadi staf. Dia menjadi dosen. Beruntung. Dia beruntung. Apalagi kalau memang dia senang belajar, dia senang meneliti, disitulah dia tempat yang tepat. Itu pertama. Yang kedua, kalau sedikit dia tidak beruntung, dia akan keluar dulu. Internship, kemudian dia akan setahun 2 tahun di klinik atau di rumah sakit, kemudian dia kembali lagi ke FK4 untuk mengambil spesialis. Ini pola kedua yang saya kira bisa dipilih, yang umum dikerjakan. Yang ketiga adalah tidak harus begitu. Pola pertama atau yang kedua. Lulus dokter dia kemudian dia akan ada 2 bidang besar yang saya kira akan menjadi bidang ke depan, menjadi tempat pekerjaan kita sebagai medical scientist, sebagai dokter atau medical scientist. Yang pertama bioteknologi. Kita bisa ngambil LPDP sekarang terbuka sekali. Kita mau ngambil menjadi seorang master atau seorang PhD di luar negeri untuk menjadi seorang ahli bioteknologis, biologi molekuler, ahli imunologi, kemudian ahli vaksin, bekerja di pusat-pusat penelitian. Di mana dia bekerja? Pada pusat-pusat penelitian. Bio Farma salah satu contoh tempat di mana seorang ahli biologis itu dia bekerja. Dokter bisa juga bekerja di situ kalau dia mempunyai master atau PhD dalam bidang biologi molekuler, dalam bidang imunologi, dalam bidang vaksinologi dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bioinformatika. Ini yang jauh lebih besar sebetulnya. Sebagai seorang ahli bioinformatika, maka dia akan bisa berhubungan dengan banyak sektor. Dia akan menjadi data scientist, dia akan menjadi seorang kemana-mana dia bisa. Dan saya punya grup ya, grup itu yang kita selalu bekerja untuk melakukan riset bersama gitu ya. Yang satu dari Unpad, dia dari Lathrop University, seorang epidemiologis ya, dia di Jakarta sekarang. Yang kedua dari FKUI, kemudian magisternya dari Newcastle Disease di England, dia dokter, dan kemudian tapi dia tidak berpraktek sebagai dokter, tapi sebagai data scientist. Jadi artinya dia menciptakan, bahkan dia bisa membuat aplikasi-aplikasi dan membuat paten atau hak cipta. Jadi banyak hal kreasi yang saya katakan dengan revise belum taksonomi tadi, kita bisa berkreasi sejauh mungkin. Ya tentunya dengan catatan tetap menghormati yang mau berpraktek sebagai medical doctor ya, karena itu juga mulia, tapi profesi lain setelah menjadi dokter itu juga profesi yang mulia. Jadi saya kira silakan melakukan eksplorasi dan silakan masih banyak yang bisa kita kerjakan di sini. Itu saya kira, Zidan. Mungkin ada hal yang mau diklarifikasi lagi. Ada, Zidan? Kalau dari saya cukup sih, Dok. Berarti memang nanti itu ke depannya menjadi pilihan kita masing-masing, Dok ya. Maksudnya belum bisa kita intervensi dari sekarang mengenai hal yang seperti itu. Kalau misalkan kita memang ada ketertarikan dengan misalkan bioinformatik,
apakah memungkinkan misalkan ditambahkan pelajaran mengenai data scientist atau seperti apa gitu, Dok? Atau memang itu nanti baru bisa kita realisasikan ketika di studi lanjutan gitu, Dok? Bisa aja saya kira. Mulai dari sekarang kan juga bisa kuliah 2 tempat. Mungkin sorenya di ITB dengan bioinformatika, paginya di Unpad gitu kan, bisa saja, kenapa tidak? Kali ini ada kampus Merdeka, Dok. Apalagi ada kampus Merdeka, saya kira kan bagus sekali itu. Ya. Dan saya punya banyak kawan-kawan yang dokter, justru dia tidak meneruskan, dia hanya sampai sarjana kedokteran. Dari UGM itu terkenal itu, Anis Fuad itu, dia tidak selesai dokter, tapi dia sarjana kedokteran, tapi kemudian dia ke bioinformatika. Jadi itu saya kira beberapa, itu pilihan-pilihan ya, tapi lakukanlah dulu, selesaikan dokternya, karena harapan orang tua kan di sana. Kemudian bahwa dekan dan rektor juga tetap menginginkan Anda lulus. Nikmati dulu semua perjalanan ini sampai ke klinik nantinya, nikmati, lihat satu persatu, dan cari peluang yang kira-kira sesuai dengan bakat dan keinginan kita. Menjadi seorang dokter baik, menjadi seorang dokter sekaligus menjadi seorang data scientist sangat baik. Karena Zidan saya tangkap ini dia ingin menjadi data scientist nih Kang Ghazali. Amin. Ya, dengan Kampus Merdeka ini tentunya dokter yang mendalami suatu health informatics, itulah yang tadi dengan value-nya bisa mengembangkan data-data artificial intelligence sehingga ya tetap pekerjaan tetap ada. Karena khawatir nganggur nih, Dok. Banyak kerjaan, jangan khawatir. Insya Allah. Oke, baik. Alhamdulillah waktunya juga sudah 9:29 gitu. Kami mohon closing remarks dari Dr. Anwar, Dok, untuk diskusi pagi ini. Mohon, kami persilakan. Ya, alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ini saya kira suatu pagi yang barokah ya. Amin. Agama saya menyatakan bahwa kalau kita berada dalam satu majelis ya, kemudian kita berbuat amal soleh dalam kebaikan ya. Dalam hal ini adalah kita mengkaji tentang etik dan telemedicine ya. Tentunya malaikat akan turun dan mencatat semua apa yang ada di sekitar kita, pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban, dan itu akan menjadi amal saleh kita. Itu satu poin ya. Kemudian yang berikutnya adalah saya menangkap adik-adik kita dari FK 4 ini adalah generasi-generasi muda dengan masa depan yang sangat bright ya, sangat cerah gitu ya. Indonesia ke depan tentunya berbeda dengan Indonesia sekarang, dengan Indonesia yang lalu ya. Saya melihat sama seperti melihat the light at the end of the tunnel gitu ya. Jadi ada seberkas cahaya yang terang di ujung daripada terowongan ini dan Anda semua akan ke sana saya lihat. Dan kemudian masa depan cerah, jangan khawatir. Medical science adalah suatu ilmu yang saya mencintainya dengan sepenuh hati ya. Kompetensinya pun kita mencintai dengan sepenuh hati. Tapi saya merasakan bahwa medical science tidak cukup gitu ya. Sehingga saya memerlukan ilmu-ilmu lain gitu ya. Sehingga saya beruntung ditakdirkan oleh Allah menjadi bukannya seorang dokter tapi menjadi seorang peneliti, sehingga saya istilahnya itu bisa mengeksplorasi area-area lain yang di luar area saya awalnya. Saya harap bahwa ini menjadi suatu contoh bahwa mari kita sama-sama membangun Indonesia ini dengan lebih bagus, dan jangan lupakan nama besar FK Unpad di tangan adik-adik semuanya. FK Unpad adalah FK yang termasuk 5 besar di Indonesia. Dan itu dicatat memang di dalam catatan negara. Terima kasih, selamat pagi, selamat bekerja, dan selamat belajar. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Anwar. Ini betul-betul hikmah dan berkah ini. Banyak sekali hal yang saya catat, namun kata kunci tadi, dokter yang memiliki value sehingga mampu berkreasi dalam koridor ethics, norma, dan regulasi. Terima kasih banyak Dr. Anwar dan juga teman-teman mahasiswa. Selamat belajar, ya, selamat beraktivitas dan tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Dr. Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Guru. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dok.